Pertanyaan kedua dari 7 pertanyaan buat Presiden tentang indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua orang ketakutan COVID karena lihat statistik. Lihat, rumah sakit pada penuh, famili saya kena COVID, dan lain-lain. Itu semua akibat indikator tes yang tak pernah diaudit. Ada 3 metode tes yang umum digunakan di seluruh dunia. Kita ambil referensi dari Health Plus, Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapore. Metode tes COVID yang dianggap paling akurat adalah PCR swab. Karena waktunya cuma 3 menit, kita bahas yang paling akurat saja. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau hasil tesnya CT di bawah 35, dokter akan mengatakan, ya, Anda terinfeksi COVID. Baru tahu CT di bawah 35 aja, rasanya udah pinter banget. Padahal itu cuma instruksi dari pedagang, produsen alkes. Tidak berdasarkan pembuktian swab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Silakan tanya pada semua dokter, mana fakta dokumen bahwa indikator tes itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit COVID. Pasti nggak ada yang mampu tunjukkan, karena memang nggak ada. Itu PCR, yang penemunya dapat hadiah Nobel. Nah, itu rapid test dan antigen test, yang nemukan siapa? Apa dasar ilmiahnya? Kalau tes kehamilan sih kita nggak perlu investigasi akurasinya. Karena kehamilan nggak bikin rakyat bangkrut, nggak bikin negara darurat. Betapa bodohnya membangkrutkan negara hanya karena indikator tes yang nggak pernah diaudit. Pandemi ini bisa disetting dari jumlah tes. Kita lihat data jumlah tes di Indonesia. Ketika Lebaran, tanggal 4-17 Mei, jumlah tes diturunkan. Terus bilang, terbukti larangan mudik mengurangi kasus COVID. Ya jelas saja berkurang, orang jumlah tesnya dikurangi. Kalau mau bikin situasi seolah genting, supaya jadi alasan PPKM atau lockdown, juga gampang. Naikkan jumlah tesnya. Lihat jumlah tes dari tanggal 16 Juni sampai 2 Juli 2021. Jumlah tes sengaja dinaikkan sehingga kasus COVID tinggi. Timbullah alasan buat keluar anggaran lockdown, serta alasan buat maksa vaksin. Padahal, kalau lihat di Amerika, jumlah tes malah sengaja diturunkan sejak era Joe Biden. Elit lokal di sana kasihan sama rakyatnya, nggak seperti di negeri yang gila anggaran. Seperti yang dikatakan oleh sang penemu PCR dan pemenang Nobel, Dr. Kary Mullis, naiknya kasus epidemi adalah karena naiknya jumlah tes, dan karena orang pada dapat duit dari situ, bisnis anggaran. The number of cases reported went up epidemically. Exponentially, because the number of tests that was done went up exponentially. Because we're making more and more money off of it every year. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar.